Selamat datang di konten saya. Silahkan tonton sampai habis biar nggak salah paham, terutama Kadun. Bletak! Ya, malam minggu. Dan bukan rahasia umum kalau mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, atau biasa dipanggil dengan Pak JK, adalah orang yang membesarkan Anies sejak Anies jadi rektor di Paramadina dulu. Ya, Anies adalah anak ideologis dari JK. Artinya meski secara darah dan daging tidak ada hubungan, tapi Anies seolah banyak mendapat kemudahan jalan politik lewat jalurnya Pak Yusuf Kala. Dan hal ini diakui sendiri oleh Pak mantan presiden spesialis periode awal ini, dari zaman Pak SBY dan zamannya Pak Jokowi, yaitu Pak JK. JK memang seolah menjadi, apa ya, sebut saja ketua tim ses lah, seolah-olah ya, menjadi ketua tim sesnya Anies, baik dalam kontestasi pemilihan presiden 2004 nanti, seperti sekarang yang sedang terjadi ini, maupun pemilihan kepala daerah DKI dulu. Dan sebaliknya juga begitu, seperti diketahui, pada pemilu 2014 tahun lalu, Anies merupakan juru bicaranya Jokowi JK. Lantas setelah terkena reshuffle kabinet, dia diganti pada 2016. Anies yang pernah menjabat jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini lantas turut serta dalam pemilihan Gubernur DKI pada tahun 2017, berpasangan dengan pengusaha Sandiaga Uno. Anies Sandi menang mengalahkan Ahok Jarot dengan, ya kita semua tahu, memanfaatkan isu sentimen agama. Ya, Anies berhasil menjadi Gubernur Jakarta meski 6 bulan kemudian ditinggal Sandi nyapres mendampingi Prabowo. Ya, kemudian Anies jadi tanpa wakil, sendirian dia jalan. Lalu siapa di belakang kesuksesan Anies jadi gubernur meski dengan cara yang dinilai agak kotor itu? Ya JK. Nah, belakangan juga JK sering menyebut istilah duet pemersatu bangsa. Setiap ditanya wartawan soal Capres 2024, yang diucapkan JK yaitu tadi, duet pemersatu bangsa. Dan setelah istilah ini tadi, yaitu duet pemersatu bangsa, kemudian dipopulerkan, gitu ya, dipopulerkan oleh Yusuf Kala, lalu diikuti dengan, nah, setiap kali Yusuf Kala ini menyebut duet pemersatu bangsa, itu lantas diikuti dengan menyebut nama Anies, ditambah nama figur lain. Nah, ini menariknya. Jadi setiap JK itu ditanya wartawan atau dia lagi ngobrol soal Capres pada 2024 nanti, JK tuh selalu ngomong soal itu tadi. Wah, ini harus ada pasangan yang disebut sebagai duet pemersatu bangsa. Lalu ditanya oleh wartawan, siapa Pak? Ya, yang cocok itu ya misalnya Anies dengan Puan, atau Anies dengan Prabowo, atau Anies dengan Ganjar. Kadang-kadang disebut juga nih, ya. Kadang ya misalnya Anies dengan Anies. Anies mulu Pak yang disebut, Pak. Anies duluan mulu yang disebut nih. Yang lain belakangan. Bisa aja Pak JK ini. Atau gini ya, kalau saya nalar pakai, atau saya analisa pakai bahasa sehari-hari, seolah-olah tuh Pak JK tuh bilang gini, kalau nggak mau kena politik identitas ala Anies, ya jadikan Anies ini capres kalian. Kok saya merasa agak tertekan ya. Iya, karena belakangan JK juga sering menyebut istilah duet pemersatu bangsa ini, yang istilah ini menurut saya sih istilah ini terlalu pinggir jurang lah gitu ya, atau terlalu riskan lah istilah ini ya. Karena dengan JK mempopulerkan istilah ini, yang sepertinya juga dicetuskan oleh Surya Paloh waktu Rakernas Nasdem kemarin, kesan yang timbul adalah bangsa kita ini terbelah menganga. Sehingga perlu ada pasangan kandidat yang bisa mempersatukan. Wah, perlu ada pahlawan pemersatu. Apa iya begitu? Apa iya bangsa kita ini terbelah-belah? Bukannya terbelah parah itu sejak Anies ikutan kontestasi politik. Iya, ini kan aneh kan? Ini artinya sama aja Pak JK ini mengingatkan kembali bahayanya politik identitas yang bisa mengakibatkan bangsa terbelah seperti yang pernah dilakukan Anies misalnya. Mungkin begitu maksudnya. Ya, tapi inilah strategi politik Pak JK dan Anies.
siap menunggang apa saja yang seliweran di depan mereka. Karena kalau ngomongin capres nih, yang seliweran itu adalah soal politik identitas, ya, yang menjadi ciri khasnya Anies, ya. Kemudian adalah isu yang kencang, ya udahlah tunggangin aja lah gitu. Ya kan? Jadi ketika misalnya apa sih yang lagi ngetop sekarang, apa sih yang lagi populer sekarang, apa yang lagi viral sekarang tuh apa? Itu kita tunggangin dulu biar kita ikut ombak. Iya, kurang lebih begitu. Tapi kalau orang bicara soal Pilpres, orang bicara soal Capres 2024, yang patut diwaspadai adalah soal politik identitas. Udah ini aja kita naikin. Ini yang kemudian dikhawatirkan. Banyak orang khawatir kalau ciri khasnya Anies itu keluar lagi, yaitu menunggang yang lagi viral. Ya, saya menduga seperti itu, dan saya masih berharap ya dugaan saya ini salah. Sekelas mantan Wapres 2 periode, masa nggak jeli melihat sesuatu atau seseorang kandidat ini tuh pemersatu atau pemecah belah? Masa nggak bisa bedain gitu? Iya kan, ini tuh kemarin begini, itu tuh kemarin begitu, kan bisa kan? Kan nggak mungkin. Ini tuh pemecah belah, masa dicap sebagai pemersatu? Ya nggak mungkin. Nah, tapi yang aneh nih ya, kemarin JK itu nggak sengotot biasanya. Nggak lagi, apa ya, nggak lagi cuma bicara soal duet pemersatu bangsa itu identik dengan Anies plus kandidat lain. Nggak. Kemarin agak beda nih. Saya nggak tahu nih. Malah JK tuh menyebut duet itu bisa saja Airlangga Hartarto dan juga Puan Maharani. Waduh. Kenapa goyang nih Pak JK nih? Nggak percaya diri lagi nih mau dorong Anies. Ya, memang sih, memang belakangan Anies ini makin ngawur dalam berstrategi mengambil hati rakyat. Udah mulai ngaco lah, pakai jurus mabuk menurut saya. Contohnya, ketika Anies memperkosa Stadion JIS untuk segala keperluannya, memobilisasi massa, mendapat tanggapan buruk dari publik. Ditambah lagi soal sapi bernomor 024 yang berkesan Anies menunggang ritual Hari Raya Kurban, membuat publik kecewa lagi. Lalu yang terbaru adalah ketika upah buruh di DKI yang dengan sangat percaya diri dinaikkan Anies ke angka yang tidak rasional secara bisnis, sehingga ketika digugat para pengusaha dengan amat mudah, pengusaha itu memenangkan pertarungan di PT UN. Dengan mudah dikabulkan gugatan para pengusaha itu di PT UN. Anies kalah. Dan ini menempatkan Anies ke dilema yang lumayan memalukan. Ya, karena buruh akan ngotot minta Anies banding. Dan sebaliknya pengusaha di tengah iklim yang baru mau bangkit dari pandemi ini, atau memilih, apa istilahnya ya, ini kan situasi yang tidak mudah bagi pengusaha, karena dia baru aja bangkit dari pandemi. Sementara Anies tiba-tiba pengen jadi pahlawan dengan menunggang isu kenaikan upah buruh. Kalah di PT UN. Nah, kemudian dilemanya Anies adalah di sisi kiri buruh ngotot untuk mempertahankan apa yang sudah Anies ucapkan, di sisi kanan para pengusaha pasti akan bertahan. Kalau nggak bisa dilindungi oleh Anies juga, pengusaha yang di Jakarta ini, mungkin mereka akan memilih pindah pabrik ke Jawa Tengah yang sudah jauh lebih kondusif. Dilema. Lalu ditambah lagi nih, dugaan kenapa kemudian JK agak-agak kendor memasarkan Anies. Ini salah satunya mungkin ini. Hari ini banjir ternyata masih tetap tinggi di Jakarta. Ya, ada 2 penghargaan internasional yang didapat Anies soal strategi mengendalikan banjir. Padahal dia nggak melakukan apa-apa loh. Nyaris nggak ada gunanya. Ya Pak, iya. Segala penghargaan itu mampu menahan laju air yang sedemikian deras masuk Jakarta. Kan nggak juga kan? Dan kemana Anies? Ketika banjir seperti ini, kok beda dengan ketika misalnya anak-anak Citayam yang di SCBD itu kembali tiba-tiba Anies sudah di situ, ya kan? Pokoknya setiap ada gemerlap, setiap ada kemeriahan, setiap ada rasa sukacita, ada Anies di situ. Tapi giliran banjir hilang. Segala sumur resapan yang malah menimbulkan masalah baru. Segala naturalisasi sungai yang menurut saya hanyalah karena Anies menghindari istilah normalisasi. Sehingga dia kebingungan sendiri menerjemahkan soal
naturalisasi itu sungai itu mestinya gimana gitu. Di lapangan dia bingung. Di lapangan dia bingung harus gimana gitu kan. Belum lagi insiden ketidakadilan Anies dalam memperlakukan bisnis Holy Wings dengan yayasan yang diduga jadi tukang keruk donasi, yaitu ACT. Anies dianggap tidak adil karena dua usaha yang nyaris memiliki persoalan serupa itu, tapi perlakuannya berbeda. Publik menilai Anies berpihak ke kadrun. Sehingga yang ada tekanan kadrunnya, yang ia utamakan itu. Aduh, gila ya. Banyak hal tadi membuat survei Anies melorot terus. Dan diduga, ditenggarai, menjadi alasan JK sepertinya mulai lebih hati-hati ketika menyebut duet pemersatu umat. Karena Anies makin sempit ruang geraknya, makin sempit waktu geraknya. Dan kabarnya, KPK juga sudah mulai keluar taring dengan melanjutkan penyelidikan beberapa kasus yang bisa saja merembet ke meja kerjanya Anies yang tinggal 2 bulan lebih sedikit itu. Takut ya Bang? Ya, kita kembali setelah yang satu ini. Selamat datang di Oposisi 69 FM edisi weekend bersama saya. Tarik Bambang. Sedikit disinggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kau disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Yo, bicara soal sosok yang cocok menjadi duet pemersatu bangsa seperti istilah yang sempat diusulkan Ketum Nasdem Surya Paloh pada Pilpres 2024 nanti, yaitu Anies dan siapapun. Duet pemersatu bangsa. Kalau pasangannya masih nyari-nyari, ya itu namanya bukan duet, Pak. Bapak gimana nih? Ya kemarin lihat kan Pak JK itu ya. Saya punya ide. Inilah duet pemersatu bangsa, yaitu Anies dan silakan mungkin ada yang mau nemenin duet sama Anies, silakan. Masa begitu? Apalagi ketika sudah dengan segala strategi, Anies masih belum bisa mengalahkan Ganjar Pranowo yang makin digandrungi masyarakat itu. Saya duga JK ini kemudian mulai menurunkan targetnya. Yang tadinya Anies harus capres menjadi cawapres pun oke lah. Jangan-jangan nanti makin mendekati 2023-2024. Wah, kalau cawapres kayaknya ketinggian. Ya udahlah, balik gubernur lagi aja. Kalau ternyata gubernur juga saingannya luar biasa. Ada siapa? Bu Risma, ada Gibran yang katanya juga akan masuk Jakarta. Wah, Anies tambah minder lagi. Oh, ya udahlah. Aduh, Presiden ACT aja. Jadi Presiden ACT ya. Bahkan di pernyataan terbaru, JK malah mengamini jika yang dimaksud duet pemersatu bangsa itu adalah Airlangga Hartarto dan juga Puan Maharani. Wah, apakah JK sudah mulai bosan memasarkan Anies? Bisa saja begitu. Karena menurut saya pada Pilpres 2024 nanti, yang arogan atau yang sombong tidak akan mendapat simpati dan suara rakyat. Sudahlah, ini rakyat sudah makin pintar. Capres tidak bisa hanya mengandalkan uang saja. Ya kita tahu kontestasi selalu memerlukan amunisi, kita semua tahu itu. Tapi kalau hanya modal uang, hampir semua tim atau hampir semua gerbong banyak duit. Kalau Anies dibilang modal besar ada di belakangnya, dan sementara di belakang Anies adalah JK. Memang calon lain nggak ada yang punya orang di belakang. Calon lain pasti punya lah gitu kan. Ya artinya, figur lain juga punya uang. Erick Thohir punya uang, Sandiaga Uno punya uang, Prabowo punya uang, Ganjar memang nggak punya uang, tapi bisa jadi pasangannya nanti yang punya banyak uang. Kita nggak tahu. Capres nggak bisa modal duit doang, lainnya juga pada punya, masalahnya di situ. Atau Capres nggak bisa cuma modal orang kuat doang, nggak bisa. Kalau Anies ada JK dan Surya Paloh misalnya, kandidat lain juga punya orang-orang kuat di belakang mereka. Bahkan lebih powerful mungkin dari Pak JK dan juga Bang Brewok. Jadi kalau Anies mau maju cuma berbekal duit dan orang kuat, banyak yang sama, bahkan melebihi itu. Atau Capres cuma modal ganteng doang.
Ini cari pemimpin, bos, bukan cari cowok. Lagian percuma ganteng kan, kalau nggak jantan. Ya, jadi pada 2024 nanti, capres yang memang punya nasionalisme, kredibilitas, punya kemampuan mengatasi masalah tanpa membuat masalah baru, sudah teruji, sudah terbukti. Meski tanpa ditenteng sana-sini sekalipun, saya yakin akan mampu mengambil hati rakyat. Masyarakat makin cerdas. Isu tentang bangsa yang terbelah itu menurut saya hanyalah isu yang akan dijadikan tunggangan. Dengan dalih mempersatukan, maka harus ada perwakilan calon dari kubu kadrun. Ini sih strategi yang mudah dibaca. Dan kalau nggak mau ada polarisasi pada 2024 nanti, kan jawabnya sudah jelas. Jangan ajak perwakilan kadrun ikutan pilpres. Ya, ditenggarai Pak JK lagi limbung, nggak konsisten. Apakah dia tetap mau mendorong Anies atau Airlangga? Ya, ketika kemarin Pak JK menyebut nama Airlangga Hartarto dan Puan Maharani bisa menjadi duet pemersatu bangsa, Golkar menilai duet Airlangga Puan sebagai potensi yang bagus. Ya seneng lah. Seneng partai kan? Publik menilai lebih baik JK mendorong Airlangga daripada Anies. Karena di masa tua, terutama Pak JK nih ya, tentunya siapa yang mau dikenang sebagai orang yang dekat dengan politik identitas, pemecah belah bangsa. Tuh Pak JK, publik menilai seperti itu. Karena kita yakin Pak JK juga pasti sudah tahu polarisasi, perpecahan yang terbentuk antara masyarakat waras dengan kadrun itu adalah buah dari apa yang anak ideologisnya itu lakukan 5 tahun silam. Ya, lalu yang namanya duet pemersatu. Lalu yang namanya duet pemersatu bangsa itu kita juga harus tanyakan ke Pak JK dan Anies dulu. Sebenarnya duet pemersatu bangsa itu untuk bangsa yang mana? Apakah pemersatu bangsanya kadrun? Ya, demikian Oposisi 69 FM edisi weekend. Jangan lupa untuk tetap kritis demi Indonesia yang berbineka tunggal ika. Salam waras, beletak! Tarik Bambang! Tarik Bambang. Sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otak.